Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah santri Kopi Pahit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah santri Kopi Pahit yang saya hormati, insya Allah kita sekarang akan melanjutkan kajian, di mana kajian pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang perkataan daripada Syekh Muhammad Nawawi, yang mana perkataan beliau catat di dalam kitabnya yang bernama Qom'i Tughyan, yaitu tentang cara mendapatkan ilmu dan tujuan daripada mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasil ilal imamil mu'alifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Wa alam anna tahsilal ilmi an naw'ain kasbiyin wa sama'in. Wa alam, hendaklah engkau ketahui. Ini perkataan beliau, ini adalah pesan beliau kepada kita. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan ungkapan daripada Syekh Muhammad Nawawi. Anna tahsilul ilmi, bahwa sesungguhnya mendapatkan ilmu yang dipelajari itu an-naw'aini adalah dari dua macam cara. Ketika kita mempelajari ilmu, kemudian kita ingin mendapatkan ilmu yang kita pelajari, kata Syekh Muhammad Nawawi, caranya bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah kasbiyin, yaitu caranya dengan cara kasab. Kasab ini yaitu berupaya. Berupayanya di mana kitabnya kita bawa, materi pelajarannya kita catat di hadapan guru. Wasama'in, dan cara kedua adalah dengan cara mendengar dan menyimak uraian-uraian daripada para guru atau para ulama. Falkasbiyu huwa al-ilmul hasilu bi mudawamatid darsi wal qiraati alal ustaz. Falkasbiyu mangka utawi kang bangsa kasab, huwa iku utawi kasbi, al-ilmu iku ilmu al-hasilu kang hasil bi mudawamatin darsi. Al-ilmu iku ilmu al-hasilu kang hasil bi mudawamatin darsi kalawan ngalanggengaken ngaderes wal qiraati lan maca alal ustadi ing atase ustad. Fal kasbiu, maka bermula mencari ilmu, menghasilkan ilmu dengan cara kasab, huwa al ilmu, yaitu ilmu al hasilu yang didapat bi mudawamati darsi dengan cara melanggengkan mempelajarinya, wal qiraati, dan membaca materi pelajaran tersebut alal ustazi, di hadapan ustaz. Ini dalam istilah pesantren disebut ngaji bandungan, ngaji sorogan. Di pesantren itu ada dua metode, yaitu metode sorogan dan bandungan. Kalau sorogan, si murid mempelajarinya, membacanya di hadapan guru yang tujuannya untuk dikoreksi oleh guru, dan kita nanti dapat mengetahui kesalahan-kesalahan kita di saat membaca materi pelajaran itu.
Kemudian wasama'i, sedangkan hasilnya ilmu dengan cara mendengar, huwa at-ta'allum, bentuknya itu adalah mempelajari ilmu, minal ulama'i, daripada para ulama, bisama'i, dengan cara mendengar. Ini namanya ngaji nguping. Kalau dalam istilah orang Betawi sih ngajinya ngaji nguping. Ya. Dua macam cara ini bisa kita lakukan, bisa kita upayakan, bisa kita kerjakan di saat kita sedang mempelajari ilmu. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Tanara, beliau mengutip atau mencatat ungkapan-ungkapan sebagian daripada ulama salaf, bahwa kata beliau, waqala ba'dus salafi al-ulum arba'atun, al-fiqhu lil adyan, wattibu lil abdan, wan nujum lil asman, wan nahwu lil lisan. Waqala, dan telah berkata, ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, al-ulum, bermula tentang ilmu itu, arba'atun, ada 4 macam. Ini secara global. Al-fiqhu, yang pertama, yaitu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih ini diadakan dan harus dipelajari lil adyan, ya, untuk mengetahui urusan-urusan agama. Watibu, dan macam kedua, atibu, adalah ilmu kedokteran. Lil abdan, ilmu kedokteran dipelajari lil abdan untuk mengetahui kondisi-kondisi tubuh, suhu-suhu tubuh, sehat atau sedang tidak sehat. Bahkan di dalam ajaran Islam itu, kesehatan itu begitu dipentingkan sehingga masuk dalam cabang iman, karena cabang iman itu mempunyai 77 cabang, diantaranya adalah yaitu tentang kebersihan. Kemudian wan nujum lil asman, ilmu yang ketiga adalah ilmu nujum. Yang dimaksud ilmu nujum di sini ilmu perbintangan, termasuk adalah falakiyah, hisabiyah, lil asman, untuk mengetahui perputaran waktu. Wan nahwu, dan yang keempat an-nahwu adalah ilmu nahwu lil lisan. Ilmu nahwu ini dipelajari untuk bisa menjaga lidah dari kesalahan-kesalahan di saat membaca atau mengartikan kandungan-kandungan daripada Al-Quran, hadis, serta fatwa-fatwa ulama. Itu 4 macam itu adalah bicaranya tentang bicara induk atau bicara global. Kesemuanya itu semuanya penting, harus kita pelajari. Hanya saja kemampuan kita, ya, tidak semua bisa kita pelajari karena terbatas oleh waktu, kadang terbatas oleh keadaan. Tetapi yang terpenting kita adalah tetap mau mempelajari ilmu. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita pun tidak diperkenankan untuk merasa lebih pintar sendiri, kemudian merasa paling dapat menguasai ilmu. Karena sejatinya ilmu yang Allah berikan kepada kita itu semuanya hanyalah sedikit ketika dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Keumuman ayat itu menunjukkan bahwa tidaklah semata-mata ilmu yang diberikan kepada kita illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Memang ayat ini lanjutan daripada kulli ruhum min amri rabbi. Ketika ada sekelompok manusia mempertanyakan kepada Rasul tentang hakikat ruh, maka Allah mengatakan kepada Rasul, kulli ruhum min amri rabbi. Urusan hakikat daripada ruh itu, ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lanjutan ayatnya wa ma utitum, ya, seperti itu. Maka di sini berhubung memang realitanya ilmu yang Allah berikan kepada kita itu hanya sedikit, maka berarti kebodohan itu tidak akan hilang. Hanya saja jika sekiranya kita mau belajar, maka kebodohan itu ada tingkatannya. Jika sekiranya kita itu kelas 1 SD, maka kebodohan kita itu tingkat 1 SD. Nah, kalau di kelas 1 SD saja kita masih bodoh, apalagi kelas 2 SD. Namun ketika kita sudah mengikuti pelajaran, kemudian ternyata kita dinaikkan ke kelas 2, maka
bodohnya bodoh kelas 2. Jika sekiranya kelas 2 saja kita masih bodoh, apalagi kelas 3. Tapi tetap itu sudah naik dari kelas 1 ke kelas 2. Jadi kalau kita belajar, maka kebodohan kita akan naik seperti itu. Intinya kita tetap belajar, dan ilmu ini memang diperintahkan untuk dipelajari. Maka ketika sesuatu yang diperintahkan untuk dicari, sesuatu yang diperintahkan untuk dipelajari, maka kita cari dan kita pelajari. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mencarinya, pasti Allah berikan. Yang terpenting maksimalkan belajarnya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya akan mendapatkan apa yang ia cari dengan kesungguhannya. Ya, jadi saya harap semuanya bisa selalu untuk mempelajari ilmu. Kemudian wasama'i huwa at-ta'allum minal ulama bisma atau bisama'i fi umuriddin wa dunya. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan cara mendengar, huwa at-ta'allum, yaitu mempelajari ilmu minal ulama, daripada ulama, bisama'i, dengan cara mendengar, fi umuriddin, baik tentang urusan agama, wa dunya, maupun urusan dunia. Kita harus yakin bahwa para ulama ini adalah orang-orang yang berpengetahuan, yang pengetahuannya bukan hanya urusan agama saja, tetapi urusan dunia. Dan para ulama ini adalah orang-orang yang dapat memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya sebetulnya pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling komplit. Santri-santri itu adalah orang-orang yang digembleng, yang diperintahkan untuk belajar, berpengetahuan, yang pengetahuannya tembus sampai ke akhirat. Jadi saya bukan berarti terlalu memuji kepada pondok pesantren, tetapi memang kenyataannya pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling komplit dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Kemudian wa hadza la yahsulu illa bi mahabbatil ulama.